Halo sahabat semua, ketemu lagi di channel saya Dr. Selvi Arta. Video kali ini saya akan berbagi informasi gimana panduan berpuasa bagi penderita diabetes yang akan dijelaskan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Silahkan simak sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Indonesia itu sendiri merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia dengan populasi diabetes itu sampai nomor 5 di dunia saat ini. Dan sebagian besar memutuskan untuk berpuasa di bulan Ramadan, termasuk pasien-pasien yang sudah menderita diabetes bertahun-tahun. Jadi, kenapa sih kita perlu membicarakan hal ini? Apakah ada perubahan-perubahan yang penting yang terjadi saat berpuasa, sehingga kita memerlukan suatu perubahan atau suatu penyesuaian, mulai dari pengobatan dan nutrisi, aktivitas, dan segala hal dalam berpuasa nantinya. Ada beberapa hal yang berubah atau menyesuaikan saat berpuasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh, yaitu pola makan, intake cairan, pola tidur, serta irama sirkadian dari beberapa hormon. Beberapa perubahan hormon yang timbul secara fisiologis adalah adanya resistensi insulin, peningkatan kadar glukagon, serta perubahan beberapa kadar hormon seperti kortisol, adiponektin, leptin, growth hormone, serta testosteron, yang segala ini berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengontrolan gula darah. Di sini bisa kita lihat bagaimana perubahan pola intake energi selama berpuasa. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana di poin nomor 2 ketika kita berpuasa Ramadan, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore saat kita berpuasa, kadar gula darahnya itu cenderung stabil atau mungkin nanti ada penurunan, nanti ada grafiknya, dan mulai berfluktuatif ketika kita berbuka puasa sampai ketika saat akan sahur. Apalagi nanti kalau misalkan setelah tarawih kita memutuskan mau makan makanan yang berkalori tinggi, makan bersama, berbuka bersama, biasanya langsung lanjut sampai habis tarawih, itu bisa berfluktuatif nantinya setelah berbuka sampai sahur. Jadi ini yang akan menjadikan pertimbangan buat kita, jika pasien itu biasa menggunakan obat-obat anti diabetes pada pagi hari, itu tidak kita geser ke sahur, tapi kita gesernya ke berbuka setelah berbuka puasa untuk mengontrol kadar gula darah setelah berbuka dan 2 jam setelah makan itu sendiri. Jadi, intinya apakah pasien diabetes itu boleh berpuasa atau tidak? Jadi, yang penting adalah kita nilai dulu bagaimana penilaian pre-Ramadan untuk pasien diabetes ini. Jadi, kita nilai dulu yang paling bagus itu adalah menilainya dari 6-8 minggu. Kita persiapkan pasiennya dulu. Jadi, kita usahakan kontrol glikemiknya dalam 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah terkontrol, sudah stabil. Jadi, sudah ada kontrol glikemik yang cukup tepat dengan pengobatan yang sudah dijalani, sehingga kita bisa tinggal evaluasi dengan menyesuaikan bagaimana cara pemberian dan bagaimana penyesuaian dosis. Karena penyesuaian dosis dan perubahan pola makan obatnya adalah ketika pasien itu sudah mencapai kadar gula darah yang cukup stabil atau sudah mencapai target glikemik yang kita inginkan. Karena kalau belum, itu masih perlu penyesuaian bagaimana dosis yang tepat untuk pasien. Jadi yang perlu kita nilai adalah bagaimana risiko untuk pasien diabetes tersebut menjalani puasa, kapan dia harus membatalkan puasanya, dan bagaimana penyesuaian dari latihan fisik, nutrisi, dan pengobatan. Jadi yang perlu kita nilai adalah bagaimana riwayat penyakitnya, aspek diabetes, dan kemampuan dia dalam self-managing, bagaimana komorbid yang ada pada pasien tersebut, dan bagaimana pengalaman pasien tersebut dalam menjalani puasa di bulan Ramadan sebelumnya, dan bagaimana kemampuan pasien tersebut dalam self-managing diabetes. Jadi, dan beberapa hal yang lain adalah bagaimana aspek-aspek lain yang meningkatkan risiko berpuasa pada pasien tersebut. Dan pada saat Ramadan perlu kita nilai bagaimana muncul gejala hipoglikemi dan bagaimana muncul gejala hiperglikemi pada pasien tersebut. Ini yang harus kita edukasi dengan baik, bagaimana pasien tersebut selama Ramadan harus mengetahui ini sudah mulai gejala hipoglikemi, yang sudah mulai gejala hiperglikemia. Dan beberapa faktor-faktor pertimbangan saat kita mengedukasi itu ada 3 faktor, yaitu faktor berhubungan dengan bulan Ramadan, 2 faktor berhubungan diabetes, dan faktor terkait individu. Kalau terkait dengan bulan Ramadan itu terkait dengan lokasi tempat kita tinggal. Kalau kita tinggal di daerah tropis seperti Indonesia ini, tidak terlalu banyak musim yang perubahan jam itu sangat jauh. Beda dengan jika kita tinggal di daerah, misalnya seperti di daerah Eropa, itu bisa kita berpuasa di saat musim dingin, bisa puasa di musim panas yang akan mempengaruhi lama puasa. Kalau yang terkait dengan diabetes itu adalah bagaimana tipe diabetesnya, sudah sejak kapan, dan bagaimana komplikasi, serta risiko hipoglikemia pada pasien tersebut. Dan jika pasien dan faktor yang berhubungan dengan individual adalah umur, jenis kelamin, pekerjaan,
dan kehamilan, dan bagaimana motivasi pasien tersebut dalam menjalani puasa. Ada dua, ini rekomendasi medis dan rekomendasi dari keagamaan. Jika pasien itu low risk, itu boleh berpuasa dan diwajibkan untuk berpuasa. Itu yang penting kita nilai. Jadi ketika pasien itu menderita diabetes, lalu ditentukan dia low risk, berarti dia itu wajib untuk berpuasa karena itu cukup aman untuk menjalani berpuasa. Jika dia itu di risiko sedang, itu sudah mulai berisiko. Mulai risiko timbulnya hipoglikemia atau hiperglikemia selama berpuasa. Ini perlu kita strict monitoring untuk pasien seperti ini. Dan secara keagamaan, jika pasien tersebut merasa tidak aman dalam menjalani puasa, itu boleh tidak berpuasa. Karena kita takut akan timbulnya masalah-masalah ketika menjalani puasa. Dan jika pasien tersebut berisiko tinggi dan pas berpuasa itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan karena akan ditakutkan akan menyakiti dan menimbulkan risiko yang akan memperburuk kondisi dari pasien. Jadi dari hal tersebut apa yang perlu kita edukasi? Yang pertama, tetap kita jelaskan risiko, kita sesuaikan nutrisi, aktivitas fisik, pengaturan dosis obat pada bulan Ramadan yang nanti akan kita jelaskan lebih banyak nanti di 10 menit terakhir, pemantauan glukosa darah, dan kapan pasien tersebut harus membatalkan puasa. Jadi ketika dia bergejala, jangan dipaksakan berpuasanya, pasien tersebut harus membatalkan puasa, harus legowo dia membatalkan puasanya pada hari itu. Jadi kalau pada nutrisi, penyesuaian nutrisi yang perlu saya cukup garis bawahi adalah dosis harian itu dibagi dua, yaitu ketika sahur dan ketika berbuka ditambah 1-2 snack jika diperlukan. Jadi tidak dibagi 3 ya. Jadi tidak kalori total itu tidak dibagi jadi sahur, berbuka, dan setelah tarawih. Nah, bukan begitu, karena nanti akan menimbulkan lonjakan dari gula darah, terutama gula darah 2 jam habis makan, gula darah postprandialnya. Jadi dia tetap dibagi 2, sahur dan setelah berbuka puasa, dan jika perlu kita tambahkan 1-2 jika perlu saja. Dan bagaimana dengan aktivitas dan latihan fisik selama bulan Ramadan? Seperti yang saya jelaskan pada grafik tadi, ketika pasien diabetes tersebut mendekati berbuka puasa, kadar gula darahnya itu cukup rendah dibandingkan pasien yang sehat dan dibandingkan dengan kondisi saat sebelum Ramadan, sehingga tidak kita anjurkan menjalani olahraga berat karena berisiko tinggi untuk hipoglikemi dan dehidrasi. Oke, ini adalah risiko-risiko yang bisa terjadi ketika pasien diabetes memutuskan berpuasa, yaitu hipoglikemia, hiperglikemia, kondisi koma akibat kedua-duanya, serta kekurangan cairan dan trombosis. Dan jika pasien tersebut bisa mengelola, bisa memantau gula darahnya sendiri, yang ini sebenarnya tidak bisa kita paksa untuk semua pasien, karena tidak semua pasien yang sanggup, yang bisa memiliki pengecekan gula darah mandiri tersebut. Jadi jika pasien itu bisa, kita ada 7 titik tempat pemeriksaan kadar gula darah yang dianjurkan, yaitu sebelum sahur, pagi hari sesudah sahur, siang hari, sore, sesudah berbuka, setelah berbuka puasa, 2 jam setelah berbuka, dan saat mau tidur atau ketika pasien menderita atau mengalami keluhan hipo atau hiperglikemia yang mengganggu. Ini harus kita cek apakah sudah mulai gula darah di bawah 70 atau sudah di atas 300 mg per desiliter. Ini adalah titik-titik self-monitoring of blood glucose untuk pasien diabetes selama bulan Ramadan. Jadi kapan pasien harus membatalkan puasa? Ya ketika kondisi hipoglikemi, tangan gemetar, berkeringat dingin, berdada berdebar, lapar, dan lain-lain. Dan atau pasien itu mengalami keluhan hiperglikemia, gula darah di atas 300, rasa haus yang hebat, lapar, sering kencing, dan lain-lain. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.